Ya pemirsa, tahun ini pemerintah melonggarkan kebijakan mudik lebaran, mudik ke kampung halaman dan makan ketupat dengan opor bersama keluarga menjadi salah satu tradisi yang ditunggu setiap lebaran. Berikut serba-serbi tradisi dari Raya Idul Fitri yang paling ditunggu setiap tahunnya. Pemirsa, di momen lebaran seperti ini biasanya ada banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tradisi-tradisi ini dilakukan dengan cukup meriah dan penuh dengan antusias. Ini juga dilakukan sebagai sebuah ataupun bentuk kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dalam catatan sejarah lebaran di Indonesia ada beberapa tradisi yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lalu mau tahu tradisi apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya? Ikuti saya. Keramaian seperti yang ada di belakang saya saat ini adalah satu fenomena yang pasti kita akan temukan pada saat momen lebaran setiap tahun. Di terminal, stasiun, pelabuhan, ataupun bandara. Tradisi mudik, ini adalah tradisi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia setiap tahun. Apalagi mereka yang tinggal jauh dari keluarga. Tahun ini juga merupakan tahun pertama pembolehan mudik oleh pemerintah setelah 2 tahun kemarin dilarang karena situasi COVID-19. Dan tentu momen ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan mudik dan bisa berlebaran, berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Nah, dari sekian banyak orang yang ada di stasiun Pasar Senen ini yang akan melakukan tradisi mudik, kita akan coba cari tahu nih, sebenarnya makna mudik bagi mereka itu apa sih sebenarnya? Kita akan coba cari tahu kepada para penumpang yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen ini. Ini, Mas, selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Siang, saya Tian Mas, Mas Tian mau kemana? ke Lamongan tujuannya. Mas Tian, kalau aku boleh nanya, ini makna mudik bagi Mas Tian itu apa? Kalau bagi saya mudik itu sebagai pelepas kerinduan ya, apalagi kita itu orang yang merantau dan keluarga kita kan di Jawa juga. Jadi untuk melepas kerinduan yang beberapa bulan atau beberapa tahun nggak ketemu itu. Oke, melepas rindu. Terima kasih banyak Mas Tian. Kita akan lanjut cari lagi, akan menanyakan kepada penumpang lain. Maaf, makna mudik bagi mereka itu apa? Kita ada dengan Bapak di sini, dengan Bapak siapa? Aris Kurniawan, Pak. Pak Aris. Pak Aris mau kemana? Mau ke Surabaya, Pasar Turi. Mau ke Surabaya. Pak Aris, makna mudik bagi Bapak itu apa? Makna mudik, untuk kita sih tujuan mudik sih ya untuk silaturahim, bertemu dan berkumpul dengan keluarga, Pak. Apalagi kemarin kan selama pandemi kita nggak mudik sama sekali, nggak kemana-mana ya. Jadi kangen ya pasti. Iya. Terima kasih Pak Aris. Baik, pemirsa, itu tadi makna mudik dari semua beberapa penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Jadi ada yang memaknai sebagai melepas rindu, kemudian silaturahmi. Tapi yang paling penting adalah mudik ini bisa berkumpul bersama keluarga dan bisa lebaran bersama-sama di kampung halaman. Tentu silaturahmi ya, dalam lebaran silaturahmi itu menjadi punya nilai religi yang kuat ya, karena pahalanya lebih tinggi dan sebagainya. Sebenarnya kaitannya dengan informasi. Informasi yang pertama adalah informasi keberadaan dan keberhasilan dia ketika dirantau. Sebetulnya secara makro ini kan dampak dari urbanisasi.
dominan yang mudik itu orang-orang yang urbanisan itu, yang berurbanisasi itu, meninggalkan desanya untuk bekerja gitu. Tentu bukan cuma tradisi mudik saja yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia di momen Lebaran. Ada juga tradisi halal bihalal, lalu juga ada tradisi bagi-bagi THR. Salah satu sajian yang menjadi andalan saat Lebaran bagi umat yang merayakan hari Lebaran adalah ketupat, opor, dan sambal goreng ati. Meski memiliki cara penyajian yang berbeda pada setiap daerah, namun makanan ini selalu menjadi santapan wajib saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ternyata ada sejarah di balik menu wajib saat Lebaran ini. Tradisi kupatan atau makan ketupat muncul pada zaman Wali Songo. Saat itu, ketupat dibawa Sunan Kalijaga sebagai syiar agama Islam di Pulau Jawa. Selain itu ada tradisi sungkeman saat Hari Raya Idul Fitri. Sungkeman merupakan prosesi adat yang dilakukan oleh seseorang yang lebih muda kepada yang tua sebagai tujuan bentuk penghormatan atau permintaan maaf. Ada juga bagi-bagi THR, di mana orang yang lebih tua atau yang berpenghasilan membagikan sejumlah uang kepada sanak keluarga. Momen yang paling ditunggu ya pastinya adalah yang bersama keluarga, kemudian yang kedua adalah mudik pulang kampung. Kalau momen itu yang paling kita tunggu adalah momen berkumpul bersama keluarga, karena kita selama hampir 2 tahun lebih ini sudah dibatasi ya, semua serba online dan lain-lain. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan, sehingga bagi keluarga kami yang ditunggu adalah berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu dia tadi berbagai macam tradisi Lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Namun yang paling penting adalah momen Lebaran ini merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, dan juga momen kemenangan setelah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Said Mansur, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.